Guys, ini adalah kejadian yang sangat aneh teman-teman. Ini kejadian udah nggak pernah terekspos lagi. Ini kejadian udah nggak pernah terekspos lagi. Jadi kita ekspos dulu. Nah, ini adalah peta rel kereta api Aceh zaman dulu ya guys, zaman Belanda. Kita mulai dari Barata ke Taman Aceh. Ternyata jalan kereta api itu sebagian besar masih kelihatan guys. Walaupun nggak ada lagi relnya, tapi di Google Map tuh kelihatan guys. Ciri khasnya dia tuh dekat Majalah Nasional atau Jalan Mada Aceh nih. Dan dia itu biasanya jalannya lebih lurus. Nah ini BT nggak tahu lagi kalau di Kota Aceh ini mana ya. BT ini jalannya ini lewat Lumbata guys. Ini pertama kali. Ternyata ini rel kereta apinya. Dan ini jalan Penjara Lamaru. Itu dulunya rel kereta api guys. Lewat samping Sungai Krong Aceh nih. Sampai ke daerah Sibre sekarang ini. Ini jalannya pokoknya lurus tuh dia jalan kereta api ya guys. Nah ada juga yang dia tuh berhimpitan dengan jalan nasional. Nah dan yang paling uniknya di sini ya guys. Nah di sini nih jalannya mulai berpisah ya guys. Yang kereta api ini ke sini. Betty ini nggak banyak tahu. Mungkin karena ini sekarang udah jadi jalan biasa. Ya jalan bagian sini ini. Jadi ini jalan kereta api dulunya guys. Nggak mungkin lewat sini soalnya. Karena jalan kereta api itu dia harus lurus kayaknya. Jadi kebanyakan lurus ya pasti kemungkinan besar ya ini. Ini hampir pasti ya guys. Nggak spekulasi lagi. Walaupun ada beberapa tempat yang nantinya spekulasi ya guys. Nah ini kembali ke jalan nasional. Ada lagi jalan dia sendiri yang lurus. Yang bisa kita duga kuat bahwa itu adalah jalan kereta apinya dulu. Habis itu ini nggak mungkin ya. Nah ini yang lurus nih, ini jalan kereta api. Betul ini saking banyak titik-titik ini sampai ngeleng-ngeleng apinya guys. Nah yang paling unik tuh di sini, ini jembatan Selimum ya guys. Di sini nih guys. Kalau jalan biasa kan ke arah Sare sini kan. Yang kereta api rupanya enggak. Kalau kita pilih yang benar-benar, rupanya jalannya itu lewat arah selatan Sarawak ya guys. Alias dia nggak naik gunung Sarawaknya, tapi dia cuma naik bukit-bukit kecil. Nah ini dia mendekati Tol Sibance. Nah arahnya sini. Nah di sini nih mulai besar spekulasinya guys. Karena di sini sebagian jalannya udah mulai terkecoh sama jalan-jalan tol Sebanceh nih. Kemungkinan besar jalannya itulah lewat sini. Karena ini jalan yang banyak yang tandus, mungkin banyak lewat ya. Nggak tuh lah, tapi kemungkinan besar kayak jalannya ini. Karena di sini nggak ada nampak jejak rel kan. Ini mungkin jalan-jalan orang bikin tol. Nah kemungkinan besar kayak jalannya ke sini guys, karena ini agak jauh dan dia agak ke kilo. Nah di sini nih ya guys. Itu ini kurang pas titik-titiknya nggak apa ya, karena biar cepat guys. Nah ini mungkin ini spekulasi pertama nih daerah sini. Mungkin gini jalannya. Kemungkinan besar sih ya gitu. Habis itu di sini, nih memang nampak nih guys jalannya. Bekas ini menampak nih ya kan. Dan nih nampak bekasnya. Jadi bukan sungai ini sungai ini bukan. Ini menampak bekasnya dia. Nih jalan kereta apinya guys. Kalau di sini nih lewat jalan tol, lewat jembatan nih Tutu kali 6 nih kalau sering pantau tol Sibance ini jembatan di kilometer 6 ya guys. Jembatan kilometer 6 tol Sibance atau SDA 6. Nah jalannya lewat sini tembus ke simpang Padang Tiji ya guys. Nah nih tembus ke simpang Padang Tiji. Kemudian ada perimpitan lagi di jalan nasional. Ciri khas jalan nasional biasa perimpitan sama ada kereta api itu dia memang lurus ya guys. Nah lurus kan. Ini spekulasinya gini. Memang lihat sini kayaknya karena jalan-jalan lurus di samping ini di sini nggak nampak. Jadi kemungkinan malah lewat jalan utamanya. Habis itu lewat sini terus karena ini agak lurus kemungkinan besar kereta apinya juga lewat sini. Karena jalan lurus lain nggak ketemu ya guys. Kalau ada jalan lurus nih arahnya lain. Jadi kemungkinan ya yang dekat-dekatnya. Nah di sini ini mulai terpisah lagi tapi mana nampak ya guys bekasnya. Lihat nih. Nah kan jalan Tepin Raya nih. Nah ini lurus nih memang bisa terduga kuat jalan kereta api. BT garisnya kurang pas nggak apa ya guys. Yang penting jalannya arah situ. Nah ini jalannya juga kayak itu guys. Kita bisa prediksi. Nah ini arah ke atas ini. Ini daerah Merdu guys. Nah jalan Merdu yang lurus jalan ke kotanya itulah dulunya kereta api ya guys. Ini Merdu. Habis itu ini daerah dekat ke Ulegli. Ini daerah Tringgading ya. Ini Tringgading salah. Nah ini baru Merdu. Ini Merdu. Jalan kota Merdu itulah rel kereta api dulu ya guys. Nah ini daerah Ulim. Ini jalannya lurus. Di sini katanya sering orang balap ya guys. Di sini ini dulu kereta api. Namanya aja jalan rel kereta api tuh. Nah kereta apinya lu memang menghubungkan satu provinsi Aceh ya. Ini sampai sebenarnya lewat lagi ke Sumatera Utara. Nah ini BT karena jalannya juga jalan rel kereta api ya pasti ini jalan rel kereta api gitu jadi ya. Nah ini jalannya memang lurus. Katanya sekarang nih di sini dia jalan biasa dan banyak orang balap katanya sini. Nah dia lewat sini lagi. Memang nampak dia memang agak lebih lurus daripada yang lain. Itulah ciri khas jalan kereta api. Dan dia biasa nampak bekas-bekasnya di Google Map seperti ini ya. BT ini nampak bekas sedikit tapi ini
putus-putus, nggak jelas. Jadi yang paling mungkin yang di atas nih. Ini daerah, sorry agak pusing ya guys. Nah ini daerah Samalanga. Ini udah mulai dekat jalan lagi. Ini menuju Biren. Nah ini nampak nih, memang nampak bekasnya guys. Jalan menuju Biren terus. Ini belum sampai Birennya. Nah ini mau nyampe Biren. Nah ini sampai kota Biren nih guys. Nah fun fact-nya di sini, jalan utama kota Biren nih guys, itu dulunya juga jalan kereta api ya guys. Nah jalan pemuda nih, tembusnya ke sini. Nah kalau misalnya kita pulang ke daerah Aceh Timur, itu sini bakal belok kiri. Nah kalau kereta apinya nggak lurus. Nah lurus terus ini ke arah kota Matang, Matang Sago. Matang Gelumpang ya, lupa Matang apa namanya. Nah ini sampai Usangan. Matang tuh daerah sini guys. Ini Sati itu Baka nih. Ini daerah Pesangan. Ini lewat Kerung Grego, sungai ini. Nah yang jalan utamanya lewat atas, dia jalan kereta api lewat sini. Memang bisa tanda ya guys, makanya bisa nampak di situ. Nah jalan kereta apinya ini lewat sini terus. Ini daerah-daerah mau nyampe lo semua ya guys. Di sini spekulasi part 2 pun terjadi, tapi bukan di sini mulainya, lebih tepatnya di sini guys. Belum. Di sini. Nah, di sini ya guys. Ini ada jalan, nampak di sini di sebelah kanannya tuh kayak bekas kereta api, tapi ada sungai. Sementara di sini jembatannya nggak nampak, mungkin ada dibongkar. Sementara di sini ada jalur kereta api nampak guys. Nah, di sini nampak jalur kereta apinya. Jadi kemungkinan malah gini nih. Jadi ini spekulasi, kalaupun ada berubah dikit, maksudnya ada lain dikit jalurnya, ya mungkin mendekati betul lah nih. Yang di sini makanya spekulasi part 2 nih. Habis itu ada spekulasi part 3. Itu dari sini ya guys. Ah nih. Ini kalau kita lihat jalannya ini belok ke arah jalan Jembatan Merdeka Semoy. Apakah dulu kereta apinya tuh kok mau jalan ke arah Lok Sukun itu masuk ke Lok Semoy terus dia mutar daerah sini. Habis itu baru balik lagi ke sini. Lalu jalan ke Lok Sukun, atau ada jalan nyambung di sini atau gimana? Atau mungkin jalannya tuh yang belakang-belakang ini bukan yang lewat ke sini, atau juga ya guys. Karena ini udah berubah, udah zaman kali ini kereta api ini. Sekarang pasti udah banyak perubahan lah. Kan jalur-jalurnya udah ada yang dibangun rumah lah, dibuat jadi lain lah. Jadi agak kurang jelas di beberapa bagian. Walaupun sebagian besarnya masih kelihatan. Walaupun relnya nggak ada lagi. Nah ini berarti daerah-daerah sini ya guys. Nah daerah-daerah sini tadi, ini harusnya masih ada relnya sampai sekarang. Karena sekarang Biren semua keretanya itu masih ada sebenarnya. Nah cuman nggak sampai ke Biren, sampai Matang mungkin, itulah ada relnya. Kalau bukan Matang lewat lagi mungkin Pesangan gitulah. Pokoknya lewat Biren lah kalau di Banda Aceh. Sampai situ masih ada relnya sampai sekarang. Tapi kalau belakangnya dan setelah Lok Semua itu nggak ada lagi. Dulu ada zaman Belanda, sekarang nggak ada lagi. Nah ini kita lanjut ke arah gedung. Ini juga gitu kejadiannya. Ada jalan lurus kayak itu, dan bisa kita tanda sebagai jalannya rel kereta api. Nah ini mau sampai ke daerah Matang Tuli. Ini daerah gedung masih. Nah ini kan jalan arah Lok Sukun. Kalau jalan utamanya ke sini, kereta apinya kebetulan nampak lewat sini ya guys. Nah dia tuh melewati samping bandara. Bandara apa namanya tuh? Ada bandara di sini. Bandara Lok Sukun. Nah lewat sampai bandara nih ya guys. Lihat sinilah dia relnya. Nah habis itu sampai langsung ke kota Lok Sukun. Nah ke sini. Ini ada jembatan Lok Sukun kan. Ini yang sering banjir. Lihat sini dia. Mungkin yang biru nih mungkin jembatan kereta api ya, tapi nggak mungkin. Sekarang udah jadi jembatan pipa. Atau mungkin pokoknya lewat situ lah jembatannya guys. Habis itu lewat daerah sini. Nah ini masih berimpitan, jalannya main lurus. Berarti ini bukan ya guys, ini paret. Nah ini jalannya, ini dari daerah Pantolabu. Nah terus ke sini terus nih. Nah ini arah Kundo, Dia lewat jembatan lama ya guys. Jembatannya dulu terjadi tragedi arah Kundo. Sekarang kan jembatan baru nih. Nah nggak lewat jembatan baru, keretanya tuh lewat jembatan lama. Nah ini daerah Simpang Ulim. Lanjut lagi ini kan ke arah Kota Bago nih. Lanjut ada Kota Binjai. Nah ini daerah mau sampai Idicut. Gitu juga kejadiannya. Jalannya lurus kayak itu bisa dispekulasikan sebagai jalur kereta api. Nah ini di Raya. BT kan awalnya pernah saya kira jalannya itu yang ini guys. Nah yang ini. Ternyata bukan. Kalau kita lihat dari arah atas sana, rupanya ini jalannya yang biru sekarang nih, bukan yang bawah tadi. Aduh tenggelam nih, takut nih hasil rekaman rusak, ataupun jangan-jangan gak kerekam nih, atau mungkin tiba-tiba Google Map-nya force close. Kalau force close udah lah, kita ulang lagi nih pengukurannya. Nih ikuti terus nih ide raya, nih udah sampai daerah Pedawai guys. Nih
ini Pedawa di sini ya nih. Ini Pedawa sini. Di sini kereta api lumayan lurus. Nah, Pedawa, Alubu, Paya Gajah. Ini Paya Gajah, daerah Kubuan ini kan Paya Gajah ya guys. Nah, ini dekat-dekat sama jalan utama juga. Dan ini udah sampai Perlak. Nah, ini jembatan nih sekarang udah baru. Dulu ada jembatan lama. Dekatnya tuh ada jembatan kereta api. Jalan utama kan lewat sini guys, lewat Mitra. Nah, yang jalan kereta apinya lewat sini. Lewat daerah Cotke. Nah, ini jalan terus. Ah, ini mau sampai Kota Perlak. Nah, Kota Perlak tuh di sini. Jalan kereta apinya tuh di sini. Dekat-dekat jalan Panti Lege ke sini ya guys. BT kok tahu nih? Ya ini kampung saya ya guys. Ini jalan belakang sini terus. Ini jalan kereta apinya. Terus ini udah sampai Kaluniri, Perlak Timur. Terus jalan ini udah mau sampai Sungai Raya. Kebetulan nih polanya terus bisa kita temukan ya guys, yaitu jalan lurus kayak tadi. Nah, ini udah sampai ke daerah Sungai Raya. Ini udah sampai Bayun, bukan Bayun ya guys, Bayun. Nggak tuh, kadang Google Map nih indeksnya asal Bayun sebenarnya. Nah, ini lewat pokoknya ada yang nyimpang-nyimpang dikit dari jalan seperti ini. Mana Pak bekasnya ya guys? Nah, ini bekasnya ini ya. Nih ada yang juga ikut ke jalan. Ada yang lepas lagi seperti ini. Nah, ini jalan terus, ini udah sampai Langsa. Nah, ini malah udah sampai Kota Langsa. Di Kota Langsa malah kebetulan nih jalan jalurnya ini nampak jelas ya bagian bekas kereta apinya. BT ini sekarang udah jadi jalan biasa semua. Ini nggak ada lagi relnya kalau di daerah sini. Nah, makanya ini juga namanya jalan rel kereta api. Nah, itu juga salah satu cara untuk menentukannya. Apakah ini jalan kereta api atau bukan? Bisa jadi yang jalan rel kereta api itu ada tulisan rel kereta api ini walaupun nggak di semua jalan. Nah, di sini nih agak keluar dikit nggak apa lah ya, biar cepat. Tapi nggak apa, ikuti jalan rel kereta api itu. Kan nggak usah akurat kali kan, tapi intinya jalannya disitulah pemutaannya. Nah, ini jalan dari lewat daerah Langsa. Dari lewat Langsa nih dapat sampai mana nih, Tua Langcut. Nah, lewat sini agak ke tengah ya. Nah, ini lurus. Jalannya lurus ya, jalan kereta api lurus, jalan utama aja belok nih. Nah, ini udah sampai ke daerah Catamiang. Ini Kuala Simpang ya guys, ini udah sampai Kuala Simpang. Nah, ini di Kuala Simpang jalannya kayak gini. Jalan yang utamanya kalau jalan kereta api malah mulus-mulus saja. Nah, ini berarti bukan ke sini nih. Ini yang bekas kereta apinya malah ke sini nih. Jadi bukan yang ini ya, guys. Nah, ini lurus terus kita ikuti. Ini mau sampai perbatasan Medan. BTW di mendekati perbatasan Medan sama Aceh. Bukan Medan ya, Sumatera Utara. Perbatasan Medan Sumatera Utara. Alah, gagap. Maksudnya di sekitaran dekat-dekat perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara. Ini ada kan rel kereta api nih. Sebagian rel kereta api di sini nih relnya masih ada. Sebagian jalur kereta apinya rel masih ada kok dari sini. Makanya kok dari sini nih kereta apinya sebagian masih beroperasi ya guys. Nah, ini dari sini nih Kuala Simpang nih kereta apinya masih beroperasi sebenarnya. Walaupun kan belakang-belakang tadi itu relnya udah nggak ada lagi kan. Kalau di sini rel masih ada dan masih beroperasi juga. Nah, yang dekat-dekat perbatasan masih ya guys. Akhirnya ini sampai ke perbatasan. Dari batas sepanjang 454 km. Nah, ini BT kita stop di perbatasannya aja. BT ini masih ada bekasnya, masih bisa terlanjutin. Nah, nih. Ini bekasnya ini ya. Ini kan bekasnya semua nih ya. Lurus kan. Nah, ini ciri khasnya. Demikianlah nih kereta api dari Barata Kota Banda Aceh sampai perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara. BTW dari sini nih kereta api masih ada. Dan ini masih lanjut ke daerah Sumatera Utara nih. Kebetulan di Sumatera Utara, bukan kebetulan, memang ya. Di Sumatera Utara tuh kereta apinya ini masih berfungsi normal. Sampai dekat-dekat Kuala Simpang lah nih. Sampai masa dekat-dekat perbatasan ya mungkin ya Kuala Simpang lah. Ya nggak mungkin sih mau sampai Kuala Simpang. Tapi sebelum ini nih udah nggak ada lagi. Nah, nih ya demikian nih semua jalurnya sampai ke perbatasan aja. Udah cukup ya. Ini lama kali ini, hampir sejam nih buat tanda ini dari Banda Aceh. BT akhirnya malam nih ya ada cerita dikit ya guys. Akhirnya saya pun dari dulu pernah penasaran ya. Ini kalau dibilang dulu ada jalan kereta api dari Banda Aceh. Terus kereta apinya lewat mana kan nggak tahu. Nah, malam nih saya periksa gitu. Apalagi sepupu saya pernah bilang ya guys. Sepupu saya pernah bilang itu katanya neneknya dari Perlak pernah jalan ke Banda Aceh naik kereta api. Saya terkejut lah, tembus juga ke Banda Aceh. Rupanya iya guys. Beneran tembus. Dan ini bukan, walaupun ini ada spekulasi, tapi ada pasti tembus ya guys. Walaupun ada beberapa bagian yang spekulasi, tapi tembus. Asal tahu ini udah pasti tembus dulunya. Nah,
Ini jalannya walaupun ada yang menyimpang-nyimpang di jalan utama, tapi dekat-dekatan lah sampai ke perbatasan. Yang di Medan masih ada, ini Aceh habis dicuri relnya. Gitulah ya, ini dia. Kalau dari Barata ke perbatasan tuh sekitar 454 kilo. Oke.